Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa, sahabat setia channel Sahabat Angkasa, berjumpa kembali kita di channel ini, di mana pada channel ini kita akan mengulang kaji sedikit tentang insan ulul albab. Sebenarnya bagaimanakah insan itu? Apakah tujuan insan ulul albab? Dan apakah kita tergolong ke dalam golongan mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Sesungguh dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pada perbedaan siang dan malam, la ayatil liulil albab. Itu jadi sebuah tanda-tanda bagi kebesaran kami terhadap orang-orang yang memiliki kecerdasan pikiran di hatinya. Jadi ulul albab, yang dimaksud ulul albab adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan. Lalu apa perbedaan dengan ulul ilmi? Orang-orang yang memiliki ilmu. Tapi ulul albab, dia yang bukan hanya kecerdasan di otaknya, tapi ada kecerdasan di hatinya. Islam memang bukanlah agama ilmu pengetahuan. Islam memang bukanlah sebuah saintifik, sebuah ilmu sains, tapi Islam memerintahkan umatnya untuk berpikir. Bagaimanakah Allah menciptakan langit ini? Bagaimanakah Allah menciptakan perbedaan siang dan malam? Sehingga dari perintah berpikir terhadap penciptaan Allah, lahirlah masa-masa di mana kita kenang dengan masa Golden Age, masa keemasan. Kapan itu terjadi? Di saat mereka melihat dunia ini dengan cara pandang Islam, Islamic worldview. Bagaimana Islam memandang dunia ini? Bagi kita seorang muslim, kita memandang dunia ini hanya sebatas ciptaan Allah. Dunia ini tidak begitu harga bagi kita. Kita berpikir kepada alam ini, melahirkan ilmu pengetahuan, bukanlah karena materi. Kita punya satu konsep, bahwa apa konsep kita? Memang dengan materi itu kita bisa membeli segala-galanya. Dengan uang itu kita bisa membeli makanan yang banyak. Tapi kita tidak akan pernah bisa membeli dengan uang itu nafsu makan. Kita punya uang miliaran, kita mau makan yang mahal, tapi kita tidak akan pernah bisa membeli nafsu makan. Dengan uang yang banyak kita bukan hanya bisa membeli buku, kita bisa membeli perpustakaan itu. Tapi kita tidak akan pernah pintar dengan uang, karena ilmu itu tidak bisa kita beli. Dengan uang kita bisa membeli obat-obatan, tapi kita tidak akan pernah bisa membeli sebuah kesehatan. Begitulah ulul albab dalam berpikir. Kita dengan uang hanya bisa membeli lapisnya saja, hanya bisa membeli kulit luarnya saja. Intinya kita tidak akan pernah bisa membeli itu. Jika kita perhatikan di masa-masa abad pertengahan, di masa-masa Abbasiyah, kenapa mereka berhasil membangun hadarah Islamiyah, membangun peradaban? Karena konsep yang mereka bangun bukanlah materi. Konsep yang mereka bangun bagaimana membantu sesama, bagaimana memajukan sebuah negara, bagaimana membantu orang-orang Islam yang lain. Bahkan ada salah seorang tokoh kelahiran di Khawarizm, yaitu daerah Asia Selatan sekarang. Dia bernama Al-Biruni. Ada satu karya fenomenal bagi dia yang berjudul Qanun Al-Mas'udi. Qanun Al-Mas'udi ini adalah buku yang fenomenal tentang astronomi, disusun dengan 4 jilid besar,
ditahqiq dalam berbagai bahasa, bahasa Prancis, bahkan sampai bahasa Inggris, tapi belum ada dalam bahasa Indonesia. Itu karya abad pertengahan. Apa inti dari karya itu? Inti karya itulah mencoba memikirkan alam semesta, sehingga akhirnya mengambil kesimpulan apa? Bahwa tidaklah semua ini diciptakan dengan sia-sia, bahwa dunia ini ada penciptanya, dunia ini ada yang menciptakan, tidak ada dengan sendirinya. Itulah yang memperbedakan Islamic worldview dengan Western worldview. Di mana orang-orang Barat dalam melihat dunia adalah melihat di mana ada keuntungannya, di mana ada kepentingannya. Apa kepentingan ke kita? Apa keuntungan ke kita? Ulul albab tidak demikian. Mereka hanya berpikir bahwa apa kontribusi kita, bukan apa kepentingan untuk kita, tapi apa yang akan kita bawa. Apakah ini bermanfaat ke akhirat kita? Kita hari ini sahabat-sahabat angkasa, kita lulusan dari pendidikan yang luar biasa. Sahabat-sahabat angkasa yang ada di luar Aceh, bahkan di luar negeri. Mari kita kembali ke negeri kita. Kita bangun Aceh kembali. Kita rajut Aceh yang telah porak-poranda. Bukan hanya dihempaskan oleh tsunami saja, tapi dihempaskan oleh konflik yang berkepanjangan. Dan di saat kita kembali, kita tidak berpikir apa yang diberi untuk kita, tapi apa yang kita beri. Apa yang kita beri untuk negeri kita. Itulah Islamic worldview. Itulah ulul albab yang sebenarnya. Buat apa kita begitu cerdas? Buat apa kita ingin punya gelar yang begitu besar, tapi ilmu yang kita miliki tidak bermanfaat kepada negeri kita sendiri, hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jika kita menarik ke belakang, kenapa hadarah kita itu hancur? Kenapa problem umat kita hari ini? Problem umat kita hari ini, hadarah kita hancur karena terlalu banyak musuh dalam kehidupan kita. Kita ada musuh di sekeliling kita, kita ada musuh di dalam diri kita, sehingga kita tidak sempat berpikir membangun jiwa raga kita. Seharusnya apa? Seharusnya kita yang bercerai-berai ini ramai begini, kita menghilangkan perbedaan sesama. Mari membuat kontribusi. Marilah berpikir terhadap ilmu pengetahuan. Kita sumbang ke negeri kita yang tercinta, Nanggro, Aceh, Darussalam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.